Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramuditya Aji Gumelar, NIM 190512141043 dari S1 Sistem Informasi 2019A. Di video kali ini saya akan membahas jaringan wireless. Wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan, komunikasi melalui jaringan wireless sangatlah mirip dengan komunikasi radio dua arah. Cara kerja wireless. Adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkannya menggunakan antena. Router wireless menerima sinyal dan melakukan decode data. Router mengirimkan informasi ke internet, koneksi kabel Ethernet, dan terhubung ke komputer penerima. Wireless Internet adalah layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Layanan internet wireless umumnya disediakan oleh penyedia layanan internet melalui router wireless, atau secara lokal melalui penggunaan router wireless yang terhubung ke kabel atau modem DSL di rumah atau di kantor. Berdasarkan pengertian wireless di mana tidak dibutuhkannya kabel atau perangkat lainnya untuk terhubung ke router, maka dengan seperti ini semua orang bisa mengakses jaringan wireless Anda di area tertentu. Maka ada baiknya ketika menyiapkan jaringan wireless di satu rumah atau kantor, jaringan harus dilindungi password untuk keamanan jaringan dan melakukan pengaturan jaringan wireless. Teknologi seperti WEP digunakan untuk meningkatkan keamanan pada jaringan wireless. WEP digunakan untuk membuat password keamanan standar untuk mencegah akses tidak sah ke access point. Jadi, tidak semua orang bisa menggunakan wireless hanya sebatas pengguna yang punya password. Pada jaringan wireless terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data, yaitu sinyal radio, format data, dan struktur jaringan. Saat akan mengirimkan data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah data digital menjadi sinyal radio. Pada saat menerima data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah sinyal radio menjadi data digital. Sinyal radio dapat diubah menjadi data digital dengan cara menyatukan transmitter, alat yang menghasilkan gelombang radio, receiver, alat yang digunakan untuk mendeteksi dan menangkap gelombang radio, dan antena, alat yang membantu transmitter dan receiver agar lebih fokus saat mengirim, membuat pola gelombang, mengerahkan, meningkatkan, dan menangkap sinyal radio yang diolah dari gelombang menjadi bit-bit binar dalam semua peralatan wireless LAN tersebut. Macam-macam keamanan jaringan wireless. Yang pertama, WPA-PSK, Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key. Pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA-PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Dengan demikian, access point dapat dijalankan dengan mode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain sebagai server. Cara mengkonfigurasikannya juga cukup sederhana. Perlu diketahui bahwa tidak semua access point akan mempunyai fasilitas yang sama, dan tidak semua access point menggunakan cara yang sama dalam mendapatkan shared key yang akan dibagikan ke klien. Pada access point D-Link DWL 2000AP, pemberian shared key dilakukan secara manual tanpa mengetahui algoritma apa yang digunakan. Keadaan ini berbanding terbalik dengan access point Linksys WRT54G, di mana administrator dapat memilih dari dua algoritma WPA yang disediakan, yang terdiri dari algoritma TKIP atau algoritma AES. Setelah shared key didapat, maka klien yang akan bergabung dengan access point cukup memasukkan angka atau kode yang diizinkan dan dikenal oleh access point. Prinsip kerja yang digunakan WPA-PSK sangat mirip dengan pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode shared key. Selanjutnya, ada WEP, Wired Equivalent Privacy atau Shared Key. Suatu metode pengamanan jaringan nirkabel disebut juga dengan Shared Key Authentication. Shared Key Authentication adalah metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan WEP.
Enkripsi WEP menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun access point. Kunci ini harus cocok dari yang diberikan access point ke klien, dengan yang dimasukkan klien untuk autentikasi menuju access point. Lalu ada WPA atau Wi-Fi Protected Access, suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WEP. Para peneliti menemukan banyak celah dan kelemahan pada infrastruktur nirkabel yang menggunakan metode pengamanan WEP. Sebagai pengganti dari sistem WEP, WPA mengimplementasikan layer dari IEEE, yaitu layer 802.11i. Nantinya, WPA akan lebih banyak digunakan pada implementasi keamanan jaringan nirkabel. WPA didesain dan digunakan dengan alat tambahan lainnya, yaitu sebuah komputer pribadi atau PC. Fungsi dari komputer pribadi ini kemudian dikenal dengan istilah Authentication Server, yang memberikan key yang berbeda kepada masing-masing pengguna atau klien dari suatu jaringan nirkabel yang menggunakan access point sebagai media sentral komunikasi. Seperti dengan jaringan WEP, metode enkripsi dari WPA ini juga menggunakan algoritma RC4 atau RC4. Frekuensi Wi-Fi. Pada umumnya, sinyal Wi-Fi yang ada pada saat ini dibagi kepada sinyal Wi-Fi dengan frekuensi 2.4 GHz dan juga 5 GHz. Nama frekuensi tersebut bisa membantu untuk mendapatkan sinyal yang baik dan kuat untuk mengakses internet. Frekuensi 2.4 GHz atau 2400 MHz. Frekuensi atau sinyal yang sudah sejak lama kita gunakan pada umumnya. Dengan usia yang sudah sangat lama, gelombang ini adalah area bebas, di mana nyaris semua perangkat wireless memakai frekuensi ini. Contoh umumnya, seperti pada perangkat remote control TV, remote control mainan, remote alarm mobil, Bluetooth, dan router Wi-Fi salah satunya. Sinyal frekuensi 2.4 GHz mempunyai daya cakupan yang lebih luas dan sinyal yang lebih kuat. Tetapi, frekuensi ini sudah terlalu banyak penggunanya sehingga kadang menyebabkan gangguan. Apabila koneksi sinyal Wi-Fi memerlukan kedua kondisi di atas, sinyal yang kuat dan jangkauan yang jauh, misalkan berbeda ruangan, komputer atau laptop di kamar tidur dengan hotspot Wi-Fi di ruang tamu, maka sebaiknya menggunakan frekuensi ini. Frekuensi 5 GHz. Teknologi yang lebih baru sebagai jawaban terhadap banyaknya pemakaian frekuensi 2.4 GHz. Selain itu, saat ini perangkat yang telah mendukung frekuensi ini masih belum sebanyak perangkat yang memakai frekuensi 2.4 GHz. Tetapi, frekuensi yang lebih kuat ini mempunyai kekurangan di daya cakupan yang lebih pendek. Bila mana sambungan Wi-Fi Anda lebih langsung mengarah seperti tidak terhalang bangunan dinding atau lantai, atau layaknya wireless Wi-Fi, mobile Wi-Fi, yang bisa dibawa kemana-mana dan selalu ada di dekat perangkat yang memerlukannya, akan lebih bagus apabila memakai sinyal ini. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan praktikum dengan Cisco Packet Tracer tentang jaringan wireless. Oke, dalam percobaan kali ini, saya akan mensimulasikan jaringan wireless bridge dengan menggunakan metode autentikasi keamanan dan tanpa metode autentikasi keamanan. Di sini saya membutuhkan satu buah switch, lalu dua buah access point. Dan juga saya akan menggunakan laptop dan smart device atau smartphone. Ini untuk access point-nya saya ganti access point 1 dan access point 2. Nah, untuk access point 1 akan saya gunakan autentikasi keamanan WPA2 PSK, sedangkan untuk AP2 atau access point 2
tidak saya gunakan autentikasi keamanan. Dan untuk setting IP-nya nanti menggunakan static. Nah, saya buat skemanya dulu. Sambungkan access point dengan si switch. Ini laptopnya masih belum bisa nyambung ke access point karena ini harus kita ketik dulu. Ya, ini masih acak, masih belum disetting, biarin. Oke, lalu saya setting AP1 nya terlebih dahulu di ini ya, yang port 1. Dengan SSID nya saya ganti jadi AP1, AP1. Dan untuk channelnya sendiri ini channel 1. Terus untuk, karena tadi saya bilang AP1 saya akan gunakan autentikasi ke BPA2 PSK. Ini kita ganti jadi BPA2 PSK, dan untuk passwordnya sendiri saya isi 123456778. Oke, lalu setelah itu kita ganti setting untuk access point 2 atau AP2 nya. Di sini SSID nya juga saya ganti jadi AP2. Untuk channelnya ini 6, dan ini biarkan disable untuk authentication nya karena memang tanpa menggunakan autentikasi keamanan untuk yang AP2. Setelah itu kita saya setting laptopnya pada wireless 0 dengan SSID AP1 dan authentication-nya BPA2 PSK dengan password sama seperti access point 1. Dan seperti yang sudah saya kasih tahu di awal, untuk IP-nya configuration-nya ini kita pilih yang static. Oke. Untuk yang laptop kita isi 192.168.1.129. 192.168.1.129. Oke. Ini untuk summit mask-nya kita ganti 128. Jadinya nanti slice 25. Oke. 192.168.1.129/25. Oke. Lalu smartphone-nya ini wireless, SSID-nya ganti AP2. Ini biarkan disabled nah tanpa metode autentikasi keamanan. Lalu ini static. Untuk IP address-nya 192.168.1.130. Ini juga ganti 228. Nah, cek. Oke. Slash 125. Ini nggak nyambung. Ini defaultnya tadi belum kehapus. Oke, udah nyambung semua. Lalu saya akan coba mengetes apakah laptop ini sudah terkoneksi dengan smartphone-nya atau belum, dengan cara di laptopnya ini di command prompt-nya ini saya isikan perintah ping. Kecil aja deh, ping
Dan pingnya ini kan saya tujukan ke smartphone. Jadi kita isi dengan IP smartphone-nya tadi 192.168.1.1.130. 130. Ya. Dengan munculnya seperti ini, berarti laptop ini sudah terkoneksi dengan smartphone di dalam jaringan di jaringan wireless ini. Demikian, selesai. Sekian pembahasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.